Indonesia darurat janda. Lagi-lagi efek dari dolar naik. Bayangkan, baru memasuki pertengahan tahun, satu daerah di Indonesia sudah mencatat sekitar 5.000 perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama. Media sosial pun langsung ramai dengan istilah Garut darurat janda. Mau ke sawah dulu. Sekilas mungkin terdengar seperti fenomena yang hanya terjadi di Garut. Tapi gimana kalau sebenarnya Garut hanyalah gambaran kecil dari persoalan yang sedang dihadapi banyak keluarga di Indonesia. Ketika harga kebutuhan pokok naik, lapangan pekerjaan semakin sulit, pinjaman online menjerat banyak orang, dan judi online semakin merajalela, apakah ekonomi kini sedang menjadi ancaman terbesar bagi keutuhan rumah tangga di Indonesia? Nah, belakangan ini Kabupaten Garut menjadi sorotan setelah jumlah perkara perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama menembus sekitar 5.000 perkara sepanjang tahun berjalan. Angka tersebut merupakan total dari perkara yang masuk, baik yang masih dalam progres maupun yang telah diputus. Yang lebih menarik lagi adalah mayoritas yang menggugat adalah dari pihak istri atau dikenal sebagai cerai gugat. Menurut pihak Pengadilan Agama Garut, faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling sering muncul, kemudian disusul konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga judi online. Fakta ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah rumah tangga di Indonesia memang sedang menghadapi krisis. Kalau kita lihat data secara nasional, ternyata fenomena ini bukan hanya terjadi di Garut. Data yang dirangkum CNBC Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat sebanyak 438.000 kasus perceraian di Indonesia. Meningkat sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya adalah banyak orang yang mengira penyebab utama perceraian adalah perselingkuhan. Padahal faktanya penyebab terbesar justru adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan lebih dari 280.000 kasus. Sementara faktor ekonomi berada di urutan berikutnya dengan lebih dari 105.000 kasus. Kalau dipikir-pikir, kedua penyebab ini sebenarnya saling berkaitan. Tekanan ekonomi seringkali memicu pertengkaran yang berlangsung terus-menerus hingga akhirnya berujung di meja hijau. Lalu kenapa ekonomi bisa begitu berpengaruh terhadap sebuah pernikahan? Coba kamu bayangin, kehidupan pasangan muda saat ini, beberapa waktu terakhir nilai tukar dolar Amerika Serikat sempat menguat terhadap rupiah. Bagi sebagian orang mungkin itu hanya angka di layar berita. Namun bagi masyarakat, dampaknya bisa terasa lewat kenaikan harga di berbagai barang yang masih bergantung pada bahan baku impor, biaya usaha yang meningkat, hingga harga kebutuhan yang perlahan ikut merangkak naik. Sementara itu, gaji sebagian besar pekerja tidak ikut naik dalam waktu yang sama. Akibatnya nih, gaji yang baru masuk seringkali langsung habis untuk membayar kontrakan. Untuk membayar kontrakan atau cicilan rumah, angsuran kendaraan, tagihan listrik, biaya sekolah anak, kebutuhan makan, transportasi hingga pengeluaran yang tak terduga. Ketika setiap bulan pengeluaran terus bertambah, tetapi pendapatan tetap, tekanan finansial pun mulai masuk ke dalam rumah tangga. Nah, belum lagi jika salah satu pasangan kehilangan pekerjaan atau pendapatannya menurun. Awalnya mungkin hanya saling mengeluh karena uang kurang, tapi lama-kelamaan mulai saling menyalahkan. Komunikasi menjadi semakin buruk, emosi mudah terpancing, dan akhirnya setiap persoalan kecil berubah menjadi pertengkaran yang besar. Dalam dunia psikologi, kondisi ini dikenal sebagai financial stress, yaitu tekanan mental akibat masalah keuangan yang mampu mempengaruhi hubungan suami istri. Jadi bukan semata-mata karena uang adalah segalanya, tetapi karena hampir seluruh aspek kehidupan rumah tangga bergantung pada kondisi finansial. Ironisnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini memang tidak mudah. Di berbagai daerah, banyak orang yang mengeluhkan sulit untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang layak. Sementara itu, biaya hidup terus meningkat. Harga bahan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, hingga tempat tinggal semakin mahal. Di sisi lain, kenaikan pendapatan sebagian masyarakat tidak selalu mampu untuk mengejar kenaikan kebutuhan hidup. Akibatnya, banyak keluarga hidup dengan kondisi gaji yang hanya cukup sampai akhir bulan. Bahkan ada yang harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, situasi seperti ini tentu menciptakan tekanan yang luar biasa dalam rumah tangga. Belum lagi fenomena yang dikenal sebagai sandwich generation. Banyak pasangan muda bukan hanya bertanggung jawab dalam membesarkan anak, tetapi juga masih harus membantu orang tua secara finansial. Artinya, satu sumber penghasilan harus dibagi untuk dua generasi sekaligus.
Beban ini membuat ruang bernafas makin sempit pastinya. Tidak heran jika usia produktif sekitar 25 tahun hingga 45 tahun menjadi kelompok yang paling banyak mengajukan perceraian. Nah, fakta menarik lainnya adalah di Garut, mayoritas perkara perceraian diajukan oleh pihak istri. Dulu banyak perempuan yang memilih bertahan dalam rumah tangga meskipun menghadapi berbagai masalah karena bergantung secara ekonomi kepada suami atau takut terhadap stigma masyarakat. Kini kondisinya mulai berubah. Semakin banyak perempuan memiliki pekerjaan, penghasilan sendiri, serta memahami hak-haknya. Ketika merasa pasangan tidak lagi menjalankan tanggung jawab atau rumah tangga sudah tidak sehat, mereka lebih berani mengambil langkah hukum. Karena itu, tingginya angka cerai gugat tidak selalu berarti perempuan lebih mudah menyerah, melainkan juga mencerminkan bahwa perubahan posisi dan kemandirian perempuan dalam masyarakat. Namun, persoalan keluarga di Indonesia saat ini tidak hanya berhenti pada ekonomi. Satu fenomena yang terus muncul dalam berbagai perkara perceraian, yaitu judi online. Data nasional menunjukkan kasus perceraian yang berkaitan dengan judi mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kalau kamu tanya kenapa hal ini berbahaya, karena judi online bukan hanya menghabiskan uang, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dalam keluarga. Banyak orang menggunakan tabungan rumah tangga, menjual aset, bahkan meminjam uang melalui pinjaman online demi terus bermain. Dan ketika utang semakin besar, dan juga kebutuhan keluarga terbengkalai, konflik pun menjadi hampir tidak terhindarkan. Tidak sedikit kasus kekerasan dalam rumah tangga yang juga berawal dari persoalan ekonomi yang diperparah oleh kecanduan judi online. Yang lebih menarik lagi adalah tingginya angka perceraian ternyata tidak selalu terjadi di daerah yang paling miskin. Nah, artinya masalah utamanya bukan semata-mata karena penghasilan. Banyak juga pasangan yang sebenarnya memiliki pendapatan yang cukup, tetapi gagal dalam mengelola keuangan. Seperti gaji habis untuk cicilan kendaraan, belanja impulsif, gaya hidup konsumtif, atau memaksakan standar hidup yang dibentuk oleh media sosial. Setiap hari kita melihat orang lain liburan ke luar negeri, membeli rumah, berganti mobil, atau mengadakan pesta mewah. Tanpa sadar, banyak pasangan merasa harus mengikuti standar tersebut agar tidak dianggap tertinggal. Nah, akibatnya adalah pengeluaran membengkak, tabungan menipis, dan tekanan ekonomi yang semakin berat. Inilah sebabnya banyak pakar menilai bahwa persoalan rumah tangga di Indonesia bukan hanya soalnya besarnya pendapatan, tetapi juga soal literasi keuangan. Banyak pasangan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan pesta pernikahan, tetapi hampir tidak pernah duduk bersama untuk membahas bagaimana mengatur keuangan setelah menikah. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga? Bagaimana jika salah satu kehilangan pekerjaan? Berapa dana darurat yang harus dimiliki? Bagaimana mengelola utang? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini justru seringkali terlupakan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini justru seringkali terlupakan. Padahal bisa menjadi penentu bertahan atau tidaknya sebuah pernikahan. Pada akhirnya, perceraian memang diputuskan di ruang sidang. Namun penyebabnya seringkali dimulai jauh sebelumnya dari dompet yang makin tipis, tekanan hidup yang terus bertambah, komunikasi yang mulai hilang, hingga kepercayaan yang perlahan memudar. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia benar-benar sedang menghadapi darurat perceraian? Atau justru kita sedang melihat dampak dari persoalan ekonomi dan sosial yang selama ini tumbuh tanpa benar-benar diselesaikan? Nah, gimana menurut kalian? Apa penyebab terbesar perceraian di Indonesia saat ini? Apakah benar karena ekonomi atau justru ada faktor lain yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.